hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada satu fenomena dalam iman Kristen pada masa kini berhubungan dengan pertobatan dan telah menjadi bahan diskusi kami. Bahan diskusinya begini, apakah petobat-petobat baru itu memang tidak perlu ke gereja dulu, atau justru petobat baru itu haruslah datang ke gereja? Mereka-mereka yang berkata dengan beberapa alasan. Yang pertama, untuk menghindari masalah sosial, untuk juga menghindari masalah antara para penginjil, antara gereja dengan kelompok yang baru saja ia tinggalkan, atau dengan alasan lain juga bahwa cukup dengan berada di rumah saja dan dia dibina, dia disiapkan di situ, itu sudah cukup bagi dia. Sebab Allah tidak pernah memaksa orang harus datang ke gereja pada hari Minggu atau ke persekutuan-persekutuan lain. Itu alasan-alasan yang dikemukakan sehingga ada petobat-petobat baru. Ada orang-orang yang baru percaya Yesus tidak langsung dibawa ke gereja. Bahkan ada yang saya saksikan, orang-orang ini sudah bertahun-tahun tidak pernah datang ke gereja. Bagaimana pandangan saya? Nah, saya mau katakan bahwa sayang sekali orang-orang seperti ini. Mengapa? Bertahun-tahun dia sudah bertobat, dia tidak menemukan komunitas yang baru, dia tidak pernah mengenal seperti apa suasana gereja, dia tidak tahu seperti apa suasana persekutuan itu. Karena alasan menghindari masalah sosial, menghindari masalah antara gereja dengan kelompok yang ia tinggalkan. Mungkin sebelumnya dia kelompok penjahat, mungkin sebelumnya dia orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya, dan ketika dia tinggalkan kelompok itu akan menimbulkan masalah dengan gereja. Itu alasan-alasan yang dikemukakan. Lalu ada juga pernyataan bahwa Tuhan tidak menuntut ke gereja, Tuhan menuntut iman di dalam hati. Apakah memang seperti itu? Kalau menurut saya ini pandangan yang salah. Ini suatu keadaan yang berbeda. Sebab apa? Sebab Allah menghendaki setiap orang yang sudah bertobat harus bersedia menyatakan imannya, menyatakan kepercayaannya kepada khalayak umum, kepada orang banyak, kepada semua orang, bahwa saya ini sudah benar-benar di dalam Kristus. Tuhan menghendaki semua pengikutnya sungguh-sungguh beriman, dan ini memang berisiko. Bayangkan misalnya seseorang bertobat dan berbeda pandangan dengan keluarganya, dengan kelompoknya yang sebelumnya, lalu dia bertobat. Dalam keadaan ini membuat orang-orang dari komunitas sebelumnya itu pasti marah, dan ini berisiko, bisa saja sampai mengancam nyawa. Ya, saya ingat ada kelompok preman di Jakarta dan orangnya sebenarnya sudah terkenal. Lalu di antara kelompok itu ada satu orang bertobat menjadi pengikut Kristus, dan selama bertahun-tahun orang ini dicari-cari untuk dibunuh. Jadi kelompok preman ini cari orang yang bertobat ini. Mereka takut rahasia mereka terbongkar. Padahal sebenarnya itu tidak terjadi, itu tidak dilakukan. Dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa itu tidak patut. Yang benar adalah setiap orang yang percaya dengan resiko penuh, dia harus bersedia datang ke gereja. Dia harus bersedia menyatakan imannya. Ya, di dalam Matius pasal 10 ayat 32. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi kadang-kadang petobat baru itu diajarin supaya jangan bilang saya Kristen. Saya katakan bahwa kalau memang Kristen, katakan Kristen. Saya ini tinggal di tengah-tengah orang yang minim Kristen. Tetapi di awal saya harus sampaikan saya Kristen. Puji Tuhan, di tempat saya tinggal tidak ada masalah. Ya, dari 4.000 jiwa di desa kami yang kami tinggal, mungkin 2 keluarga, 1 keluarga Katolik lagi yang tinggal di desa itu, tetapi semua baik, semua mengetahui bahwa kami Kristen dan kami diterima, kami tidak ditolak, hubungan akan menjadi baik, semua sangat baik. Kita jangan malu, kita jangan takut. Kalaupun harus dikucilkan, itu bagian dari kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus. Itu bagian dari orang-orang sebagai pengikut Kristus. Jadi saya mau katakan bahwa orang yang baru bertobat wajib
dia datang ke gereja, supaya dia tahu seperti apa suasana dalam persekutuan itu. Suasana gereja itu seperti apa. Sayang sekali kalau dia tidak pernah tahu gereja. Ini kan sayang sekali. Di dalam bagian lain, Ibrani pasal 10 disebutkan di situ, janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Justru melalui persekutuan kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling menolong, kita bisa saling mengisi, saling menasehati, saling mengingatkan, dan terjadilah kebangunan rohani yang luar biasa di dalam persekutuan. Di dalam persekutuan juga Allah menjadikan itu sebagai wadah mencurahkan berkatnya. Nah, kalau orang tidak ikut dalam persekutuan, bagaimana dia bisa mendapatkan berkat dalam persekutuan? Memang Tuhan memberkati orang secara pribadi, tetapi ada berkat Tuhan yang lebih dahsyat di dalam persekutuan orang-orang percaya. Jadi saya simpulkan bahwa tidak baik, tidak benar kalau seseorang yang baru bertobat dilarang untuk datang ke gereja dengan alasan apapun juga. Dia harus datang ke gereja, ikut bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Dengan demikian Tuhan akan senang sebab Tuhan tidak disangkal dalam hal ini. Tuhan dinyatakan dalam kehidupan seseorang yang baru bertobat ini. Inilah pandangan yang bisa saya sampaikan kepada kita, dan saya percaya kita semua di dalam penyertaan Tuhan terus memuji memuliakan Allah. Jangan jemu-jemu menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan Injil, menyembah Tuhan seumur hidup kita. Amin. Hidup yang sejati, hidup penuh arti, penuh sukacita, penuh dengan kedamaian. Sejak Yesus hadir di dalam hidupku, semua berubah, tak seperti dulu. Yang baru di dalam Tuhan, hidup dalam kasih dan kemurahan-Nya, ku menyembah-Nya, melayani-Nya, mengabdikan hidup bagi kemuliaan namanya. Sejak Yesus hadir di dalam hidupku, semua berubah,
tak seperti dulu lagi. Hidup yang baru di dalam Tuhan, hidup dalam kasih dan kemurahan-Nya. Ku menyembah-Nya, melayani-Nya, mengabdikan hidup bagi